Berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Isi dari peraturan ini mengenai disiplin PNS ya teman-teman. Jadi isi PP 94 ini mengenai disiplin PNS, bukan disiplin P3K ataupun ASN. Ya, jadi ini memang hanya khusus membahas tentang PNS. Nah, di dalam PP 94 ini yang menjadi intinya adalah PNS itu mempunyai yang namanya kewajiban dan larangan, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa poin kewajiban yang ada di PP 94 ini, kewajiban-kewajiban seorang PNS dan juga larangan-larangan seorang PNS itu ada di dalam PP 94 ini. Tapi teman-teman cukup baca saja, tidak perlu dihafalkan ya. Yang penting teman-teman tahu bahwa seorang PNS itu mempunyai kewajiban dan mempunyai larangan yang harus dihindari. Nah, bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menghindari larangan, ya, melanggar larangan, itu akan mendapatkan hukuman disiplin, teman-teman. Nah, hukuman disiplin sendiri itu terbagi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Nah, semua tergantung dari dampaknya, ya. Nah, kalau semisal berdampak negatif pada unit kerjanya atau pada dinasnya ya, pada kantornya, itu akan mendapat hukuman disiplin ringan. Jika berdampak negatif pada instansinya, itu akan terkena hukuman disiplin sedang. Instansi ini contohnya kalau di kabupaten ya pemerintah kabupatennya gitu. Ya, instansi. Jadi beda ya instansi dengan unit kerja, teman-teman. Kalau unit kerja dinasnya, kalau instansi itu apa ya? Istilahnya kalau di kabupaten pemerintah kabupaten, kalau di pusat misal BKN, nah itu instansi. Nah, unit kerjanya mungkin kayak apa namanya? Regional-regionalnya seperti itu, teman-teman ya. Ada BKN regional apa gitu di kota mana, nah itu unit kerjanya. Nah, kalau berdampak negatif pada negaranya, contohnya berdampak negatif pada Indonesia, nah itu akan terkena hukuman disiplin berat. Jadi semua tergantung dampaknya, teman-teman ya. Nah, untuk hukuman disiplin sendiri, tadi sudah saya katakan ada 3 jenis ya. Ada hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk hukuman disiplin ringan sendiri, itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, ini 3 jenis hukuman disiplin ringan ya teman-teman. Ini hukuman disiplin ringan ada 3 jenis. Nah, di sini teman-teman walaupun lihat ada teguran lisan, ini bukan berarti ditegur secara lisan ya teman-teman, tapi memang ada suratnya juga ya, secara bersurat tapi memang namanya teguran lisan. Teguran tertulis juga ada suratnya dan pernyataan tidak puas juga ada suratnya teman-teman. Itu semua sudah diatur dalam peraturan BKN ya, kalau nggak salah peraturan BKN nomor 6 ya. Nah, itu semua sudah ada formatnya. Jadi ini ya teman-teman, jadi hukuman disiplin ringan itu ada 3 jenis, teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, hukuman disiplin selanjutnya adalah hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang itu terbagi dari 3 juga teman-teman ya, terbagi 3 juga. Nah, inti dari hukuman disiplin sedang ini adalah pemotongan tunjangan kinerja. Jadi pemotongan tukin, teman-teman. Bedanya adalah di lamanya, ya. Jadi inti dari hukuman disiplin sedang adalah pemotongan tukin sebesar 25%, ya. 25%, 25%, ya. Cuma bedanya lamanya, teman-teman. Nah, kalau semisal hukuman disiplin sedang yang pertama, itu pemotongan tukinnya itu sebesar 25% selama 6 bulan. Selanjutnya, kalau masih melanggar peraturan, maka akan dikenakan pemotongan tukin lagi sama besarannya 25%, tapi lamanya 9 bulan. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja 3 bulan. 6 tambah 3 bulan jadi 9 bulan. Nah, nanti kalau semisal pegawainya masih melanggar lagi, nanti akan dikenakan pemotongan tukin
selama 12 bulan. Jadi nambah lagi 3 bulan, jadi 1 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin terakhir, ya, ini jenis hukuman disiplin terakhir adalah hukuman disiplin berat. Untuk hukuman disiplin berat, teman-teman, itu juga sama, terbagi 3. Yang pertama, yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, artinya selama 1 tahun, diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah. Kemudian, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Jadi semisal dia seorang pejabat eselon, nanti dia dibebaskan dulu menjadi seorang pejabat, kemudian dijadikan staf selama 1 tahun ya, atau 12 bulan. Nah, hukuman disiplin berat terakhir adalah pemberhentian ya teman-teman, pemberhentian hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi, hukuman disiplin berat terakhir itu pemberhentian dengan hormat. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di video kali ini. Jadi, teman-teman yang penting harus diingat ya, yaitu hukuman disiplin ada 3, ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi sudah saya jelaskan, teman-teman bisa buka lagi di PP 94 tahun 2021. Intinya dalam PP itu hanya itu yang paling penting yang menurut saya yang teman-teman perlu tahu. Nanti di video yang lain saya akan bahas tentang tidak masuk kerja ya teman-teman. Hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari, 6 hari, dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video